Terjerat Cinta Om Duda. Episode 22. Bersentuhan dengan buah kembar. James memarkirkan mobil mewahnya tepat di garasinya. Duda tampan itu tampak tak henti-hentinya menggodai pengasuh putri kecilnya itu. Selama di perjalanan, tangan kekar James tampak tak mau diam. Sehingga hal itu semakin membuat Sofia geram dan ilfil pada majikan galaknya. Sudah sampai, Annabel. Kau bisa turun sendiri, bukan? Ucap James pada pengasuh putrinya. Sofia mendelikkan matanya dan membuang napasnya frustasi. Tidak usah ditanya. Ketusnya yang kini semakin berani pada majikan galaknya itu. James tersenyum usil. Jangan bohong, aku yakin kau membutuhkan bantuanku, Annabel. Dan, jika kau ingin membuka pakaianmu terlebih dahulu, maka lakukanlah. Aku rasa ada yang mengganjal di hatimu. Seloroh James penuh percaya diri. Sofia memutar bola matanya malas dan menatap tajam pada majikan galaknya itu. Wah, aku sudah tidak mengerti lagi pada majikan galak ini. Kenapa yang ada di dalam pikirannya hanya membuka pakaian dan aneh-aneh. Astagfirullah, benar-benar membuatku ilfil terhadapnya. Tampan sih tampan, tapi aneh banget. Aku rasa Mbak Mil bakalan kewalahan kalau mereka sampai menikah. Majikan galak ini pasti selalu meminta Mbak Mil untuk melayaninya setiap hari sampai seluruh tubuh terasa remuk dan hancur. Cerocos Sofia dalam hati. Hei, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau diam dan menatapku seperti itu? Kau ingin mengatakan sesuatu tapi kau tidak mampu mengatakannya, begitu? Katakan saja jika kau ingin membuka pakaianmu di hadapanku, Annabel. Desak James yang benar-benar membuat Sofia jengah dan kesal padanya. Cek, sebaiknya setelah ini Anda harus periksa ke dokter, Tuan. Bila perlu saya yang akan mengantarkan Anda untuk memeriksakan kesehatan otak dan pikiran Tuan. Astaga! Cicit gadis desa yang masih berusia 19 tahun itu. Hahaha. Duda tampan itu seketika tergelak mendengar ucapan pengasuh putrinya. Sementara Sofia tampak tak ingin lagi menanggapi dan meladeni majikannya yang hampir keanehan itu karena menginginkan dirinya terekspos di hadapan duda tampan itu. Stres. Dengus Sofia dalam hati. Tak membuang waktu lagi Sofia pun turun dari mobil mewah itu. Tangan kirinya yang sudah dioperasi itu masih dibalut oleh kain kasa dan perban anti air. Cek. Sialan. Sampai kapan majikan galak itu seperti ini padaku? Astagfirullah, apakah Mbak Mil diperlakukan seperti ini juga? Sofia berceloteh saat ia hendak masuk ke dalam rumah mewah milik majikan galaknya itu. Hei, berani sekali kau mendahuluiku, Annabel. Cicit James seraya berlari kecil mengejar pengasuh putri cantiknya itu. Ya, aku berani. Karena kau juga sudah berani mesum padaku, majikan galak. Sungut Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak terus melangkahkan kakinya tanpa menoleh pada majikan anehnya itu. Tunggu aku, Annabel. Kau tidak boleh mendahului majikanmu ini. Ucap James setengah berteriak. Duda tampan itu semakin mempercepat langkahnya, hingga saat ia sudah dekat dengan Sofia. Tanpa pikir panjang duda tampan itu menarik lengan Sofia sehingga membuat Sofia terjingkat kaget, dan Hah! Sofia refleks membalikkan badannya dan hampir saja terjatuh, namun untungnya James dengan gesit menangkapnya. Sehingga hal itu membuat Sofia harus berada di dalam dekapan majikan galaknya itu. James terdiam saat buah milik Sofia menempel padanya. Sementara Sofia tampak terhenyak kaget saat menyadari apa yang sedang terjadi. Ah, maafkan saya, Tuan. Ucap gadis desa itu seraya melepaskan dirinya dari dekapan James. James mengerjapkan matanya dan menatap datar pada pengasuh putrinya. Tanpa senyum dan tanpa berkata apa-apa,
duda tampan itu pun berlalu begitu saja dari hadapan Sofia. Ish, sial, desis Sofia seraya merapikan rambut panjangnya yang sedikit berantakan. Sofia kembali melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Tentu saja ia harus menaruh paper bag yang isinya adalah pakaian kotornya itu di dalam kamarnya. Setelah itu gadis desa yang sebenarnya memiliki wajah cantik dan memikat itu kembali melangkahkan kaki hendak menemui asuhannya yang mungkin sedang berada di dalam kamarnya. James menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Senyumnya mengembang saat ia mengingat wajah kesal pengasuh putri cantiknya itu. Sejak kejadian sebelum operasi itu, James memang sering menggodai dan mengusili pengasuh putri cantiknya itu. Sehingga hal itu membuat Sofia selalu mendengus kesal dan ngeroms bagaikan burung beo. Dan sekarang, wajah kesal Sofia tampak membuat James gemas dan nyaris ingin melihatnya lagi. "Ternyata kau banyak bicara dan pemberani juga, Annabelle," ucap James seraya menatap kosong langit-langit kamarnya. Seketika bayangan tubuh bugril Sofia kembali menari-nari di dalam pikirannya. Dan hal itu semakin membuat duda tampan itu uring-uringan dan ingin melihatnya kembali. Ternyata, ucapan Sofia bukan hanya sekedar ancaman, namun menjadi kenyataan. Aish, apa yang aku pikirkan? Kenapa aku memikirkan gadis desa itu? Oh ya ampun, sudah seperti pengangguran yang tidak memiliki kesibukan saja kau, James. Bisa-bisanya kau menyempatkan diri untuk memikirkan gadis desa itu. Racau James seraya beringsut dari tempatnya. Merasa penat dan gerah, duda tampan itu pun akhirnya berjalan ke kamar mandi lalu merendam dirinya di dalam batuk. Setelah itu, entah apa lagi yang duda tampan itu lakukan di dalam. Mungkin saja meraih sampo lalu bermain solo. "Au, Sofia," bisik si duda tampan itu sambil begitu. Sementara itu, Sofia tampak melangkah dengan cepat menaiki anak tangga menuju kamar asuhannya yang sangat menyayanginya itu. Bayangan wajah ceria Princess Emily tampak sudah bergelayut manja di dalam pikirannya. "Selamat sore, Dewi Peri datang," ucap Sofia saat ia membuka pintu kamar asuhannya. Sontak saja yang berada di dalam kamar menolehkan wajah mereka masing-masing dan bersorak ria saat melihat siapa yang datang. Ia langsung berlari menghampiri pengasuhnya itu. Seperti biasa, gadis kecil itu akan langsung memeluk hangat pengasuhnya yang baru saja kembali setelah 3 hari menjadi penghuni rumah sakit. "Sofia, selamat datang kembali," sorak Mila yang juga beranjak dari duduknya lalu melangkah menghampiri gadis desa itu. Sekretaris cantik itu menyambut kedatangan Sofia dengan meniup terompet kecil yang menyemburkan saweran-saweran plastik gemerlapan. Tentu saja hal itu membuat Sofia merasa senang dan tersanjung. "Oh astagfirullah, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu sedari tadi," timpal Ferhat yang ternyata telah hadir dan menanti kedatangan Sofia ke rumah itu. "Selamat datang, Sofia," sorak pria tampan itu seraya menangkap tubuh Sofia lalu menggendongnya tanpa minta izin terlebih dahulu. "Ah, Fer, apa yang kau lakukan?" pekik Sofia yang sangat terkejut saat Ferhat berputar sembari menggendongnya. Tentu saja hal itu membuatnya sedikit merasa takut. "Ini sambutan yang meriah untukmu, Sofia," jawab Ferhat yang masih berputar. "Oh ya Tuhan, kau membuat kepalaku pusing 8 keliling, Fer. Sungut Sofia. "Hahaha, 7 keliling, Sofia," sosor Mila. "Hahaha, itu maksud saya, Mbak Mil," balas Sofia. "Hahaha, gokil." Ferhat tertawa dan menghentikan putarannya. "Yeay, akhirnya Dewi Peri kembali berkumpul bersama kita. Hori," sorak Emily seraya meloncat dan meniup terompet kegirangan. "Yeay,
Timpal Mila dan Ferhat. Mila kembali meniup trompet, sementara Ferhat kembali berputar. Kehebohan itu terjadi berlangsung cukup lama, sehingga hal itu membuat mereka tidak menyadari kehadiran seorang duda tampan yang sedang mematung di ambang pintu. Astagfirullah, apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa seperti sedang memeriahkan pesta rakyat? Ucap James seraya menatap syok pada keempat orang yang sedang merayakan kebahagiaan mereka. James mendehem, namun hal itu tidak membuat keempat orang di sana sadar dan peduli padanya. Astagfirullah, mereka tidak menyadari kedatanganku. Desis James seraya melipat tangannya di dadanya. Kembali James mendehem. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tetap saja, dehemannya sia-sia. Keempat orang itu masih asyik dengan kegaduhan mereka. Ferhat yang asyik menggendong Sofia seraya berputar dan sesekali menari. Dan Mila dengan Emily, masih asyik meniupi trompet yang menyemburkan sampah di kamar itu. Merasa diacuhkan, dengan kesal James menggedor pintu dengan sangat kuat sekali. Sehingga hal itu membuat keempat orang itu tersentak kaget dan menghentikan kegaduhan mereka. Woi. James menggedor pintu seraya berwoi-woi. Astagfirullah, Pak James. Ucap Mila yang tampak tersentak kaget. Hai, mantan abang ipar. Ucap Ferhat yang masih menggendong Sofia. Kuat sekali pria muda itu. Dedi, sini masuk. Ayo kita bergembira menyambut kedatangan Dewi Peri. Si cantik Emily mengajak dedinya untuk ikut menghebohkan kegembiraan mereka. Sofia tersenyum kecil saat James melemparkan tatapan tajamnya. Cih, dia tersenyum begitu. Bangga ya, bisa digendong oleh Ferhat, desis James dalam hati. James mengusap wajahnya dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar putri cantiknya. Kalian sudah macam aktor dan aktris India yang sedang beradu akting di film romantis, Ferhat, Annabelle. Cicit duda tampan itu seraya menatap tajam pada pengasuh putri cantiknya. Sofia tersenyum kecil, sementara Ferhat tampak terkekeh. Hehehe, tentu saja, Bang. Namun sayangnya, aktris Indianya terlalu bantet dan terlalu kurang tinggi. Hahaha. Ucap Ferhat diiringi tawa ngakaknya. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan mengerucutkan bibirnya kesal. Sementara Mila dan Emily tampak tertawa renyah mendengar kelakar Ferhat. Dan James, hanya tersenyum kecil melihat wajah kesal Sofia. Turunkan aku. Pinta Sofia dengan ekspresi kesalnya. Haha, kau tidak boleh ngambek, Sofia. Karena kami sudah bersusah payah menyambut kedatanganmu. Ucap Ferhat seraya menurunkan Sofia dari gendongannya. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya frustasi. Menyebalkan. Dengusnya kesal. Hahaha. Ferhat tampak masih tertawa. Sedangkan yang lain sudah berusaha menghentikan tawa mereka. Sudah, Uncle. Pinta Emily yang berhasil membuat Ferhat menghentikan tawanya. Ada apa, Princess? Tanya Ferhat seraya mengusap matanya yang berair karena terlalu ekstrim tertawa. Jangan tertawa lagi, kasihan Dewi Peri. Ucap Emily penuh penekanan. Ferhat tersenyum kecil, sementara Sofia tampak tersenyum lebar karena dibela oleh asuhannya itu. Oh, begitu. Siap laksanakan, Princess. Jawab Ferhat seraya memberi hormat pada keponakannya. Cepat minta maaf. Perintah Emily. What? Kenapa Uncle harus minta maaf? Tanya Ferhat yang nampak tak mengerti. Karena Uncle telah melakukan kesalahan dan melukai hati Dewi Peri. Kata Dewi Peri, kalau kita membuat kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Jadi, cepat minta maaf pada Dewi Peri.
Jawab gadis kecil itu yang berhasil membuat James terjingkat dan terpukau. Sofia tersenyum senang mendengar ucapan asuhannya yang pintar itu. Ya, tentu saja Sofia senang. Karena, asuhannya telah menyimpan segala nasihat baiknya di dalam memori ingatannya. Benarkah kau yang mengatakan itu, Sofia? Tanya Mila yang nampak kagum. Sejauh ini Mila memang tidak tahu cara mendidik anak. Sofia mengangguk seraya tersenyum. Benar, Mbak Mil. Jawab gadis desa itu. Termasuk mengecup tanganku sebelum berangkat sekolah. Tanya James penuh selidik. Kembali Sofia mengangguk. Benar, Tuan. Jawab gadis desa itu yang berhasil membuat James tercengang dan melongo tak percaya. Wah, keren sekali, Sofia. Ternyata kau bukan hanya berperan menjadi pengasuh, tetapi juga kau sangat pandai mendidik Princess. Seru Mila yang nampak terkagum-kagum pada pengasuh putri bos dudanya itu. Sofia tersenyum kecil. Biasa saja, Mbak Mil. Saya hanya mengajarkan apa yang orang tua saya ajarkan pada saya. Ucap Sofia rendah hati. Oh, perfect sekali, Sofia. Timpal Ferhat. Ya, Dewi Peri memang perfect, Uncle. Sambung Emily. Benar, perfect dalam menjaga dan mendidik Princess, sosor Mila. Sofia tersenyum simpul, sejujurnya ia sangat malu dipuji-puji seperti itu. Perfect seluruhnya juga, ucap James dalam hati. Diam-diam duda tampan itu menyunggingkan senyuman manisnya dan menatap gemas pada Sofia yang tersipu malu. Ya sudah, kalau begitu aku mau minta maaf padamu, Sofia. Ucap Ferhat mengusir keheningan yang sesaat terjadi. Sofia tampak tercengang dan buru-buru ia menolak. Ah, tidak perlu meminta maaf, Fer. Bahkan aku tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Sergah gadis desa itu. Ferhat tersenyum. Tidak, Sofia. Aku harus meminta maaf sebagaimana yang kau ajarkan pada Princess. Oh ya, dan aku juga ingin meminta maaf atas perbuatan kakakku Luna. Aku benar-benar tidak enak hati padamu, Sofia. Ujar lelaki tampan itu dengan raut wajah yang memelas. Sofia tersenyum hangat. Tidak usah dipikirkan, Fer. Aku sama sekali tidak menganggap itu semua sebagai kesalahan. Toh, yang terjadi padaku atas dasar ketidaksengajaan. Jadi, tidak usah merasa tidak enak hati padaku. Santai saja dan bersikaplah seperti biasa. Aku baik-baik saja. Ucap gadis desa itu seraya menepuk pundak Ferhat penuh keakraban. Ferhat tersenyum simpul. Terima kasih ya, kau benar-benar memiliki hati yang baik, Sofia, ucap Ferhat seraya menepuk pundak gadis desa itu. Mereka berdua sudah semacam sahabat bagaikan kepompong. Mila dan Emily tersenyum bahagia, sementara James tampak menatap kagum pada pengasuh putri cantiknya itu. Dan Anda, Tuan. Saya sangat berterima kasih karena Tuan telah bersedia menanggung segala biaya perawatan saya. Ucap Sofia yang berhasil membuyarkan lamunan duda tampan itu. James tersenyum kecil. Tentu saja, Annabel. Karena kurasa kau adalah tanggung jawabku. Ucap duda tampan itu yang berhasil membuat Ferhat dan Mila saling beradu pandang. Tentu saja karena kau adalah pengasuh putri kecilku. Lanjut James. Sofia tersenyum simpul. Oh ya, coba aku ingin melihat jarimu, Sofia, ucap Ferhat seraya menangkap tangan kiri Sofia dengan sangat hati-hati. Ngeri terkena lukanya. Ini, tapi tidak bisa dibuka, Fer. Au iau. Sofia sedikit meringis. Apakah terasa sakit? Tanya Ferhat ngeri. Sofia menggeleng. Tidak, hanya sedikit. Jawabnya. Ya ampun, aku merasa ngilu melihat jarimu, Sofia. Apa yang kau rasakan sekarang?
Mila ikut menyosor dan melihat jari Sofia yang sudah dibalut oleh kain kasa dan perban. Masih sedikit terasa sakit dan seperti kesetrum jika tersenggol, Mbak Mil. Entah sampai kapan akan seperti ini, saya juga tidak tahu. Jawab Sofia. 1 minggu lagi kau akan pergi check up bersamaku, Annabel. Timpal James yang berhasil membuat Sofia tercengang. Ah, baiklah, Tuan. Jawab Sofia. Ya, memang harus check up agar tanganmu diperiksa oleh dokter. Semoga saja cepat kering dan cepat sembuh. Timpal Mila. Sofia tersenyum. Mudah-mudahan begitu, Mbak Mil. Ucap gadis desa itu. Kasihan sekali Dewi Peri, kalau begitu selama tangan Dewi Peri sakit, Princess tidak akan merepotkan Dewi Peri. Ucap Emily seraya ngelendot manja pada pengasuhnya itu. Sofia tersenyum kecil. Dewi Peri masih punya tangan kanan, sayang. Tenang saja, Dewi Peri akan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang biasa Dewi Peri lakukan. Ucap gadis desa itu. Jangan dipaksakan, Sofia. Sergah Ferhat. Untuk sementara waktu, aku akan tinggal di sini menemani Princess bersama kalian. Lanjut pria tampan itu. Sofia tersenyum hangat. Terima kasih, Fer. Ucap gadis desa itu. Ferhat, Mila dan Emily tersenyum senang. Sementara James tampak membuang wajahnya ke udara, tak mau melihat Ferhat yang semakin akrab dan perhatian pada pengasuh putrinya. Bersambung.